disambungkan saja ya. Ya. Iya. Baik. Mohon maaf tadi kami break sebentar untuk ngopi bareng. Saya lanjutkan pembicaraan saya. Saya menyampaikan terima kasih untuk 8 bupati, 1 wali kota dan provinsi karena proses verifikasi ini sudah diterjemahkan dengan baik dan sudah berlangsung. Hanya saja mungkin yang dapat kami ingatkan, transparansi untuk SKPD terkait dengan tenaga honorer di kabupaten kota. Di sini juga yang saya mau garis bawahi bahwa data yang kemarin dikeluarkan itu dikembalikan pemerintah pusat untuk dicek kebenarannya dan dilakukan verifikasi berdasarkan surat penumpang RB yang sudah dikeluarkan. Nah, kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Kabupaten Sarmi karena katanya sudah masuk di provinsi. Hanya saja teman-teman kami yang berjuang sama-sama kami, nama mereka tidak terakomodir di dalam laporan tersebut. Pesan kami kepada instansi terkait di Kabupaten Sarmi, kalau boleh data mereka tolong diakomodir masuk. Karena kemarin teman-teman di Kabupaten Sarmi palang jalan, tapi juga di Kabupaten Yapen pecahkan kaca dan mereka lakukan demo. Sehingga di kabupaten lain tidak terjadi hal yang sama. Iya. Pemahaman yang sama di Kabupaten Sarmi terjadi di Kabupaten Biak dengan Supiori. Katanya nama-nama yang dikeluarkan itu sudah memberkati. Tidak seperti itu. Yang seharusnya melakukan atau mengikuti verifikasi dan validasi itu sesuai dengan pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Kanrek 9 di Jayapura. Itu pedoman itu sangat jelas. Jadi kalau kita ikuti prosesnya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pak Kanrek, saya pikir tidak akan menciptakan masalah. Tadi teman-teman di Kabupaten Kerong sampaikan demikian, di Kabupaten Yapen sampaikan demikian. Tadi saya juga sampaikan sama Ibu Ketua di Kerong bahwa kayu yang paling mahal di dunia itu cuma kayu pala. Pergi angkat beli paku paku kantor BKD-nya sudah, nanti pimpinannya datang untuk selesaikan itu dengan baik. Kemarin hari Senin kami lakukan audiens dengan orang tua kami di BKN dan BKN Kanrek 9. Kepala Kanrek menyampaikan bahwa beliau sangat antusias sekali karena jadwal pelaksanaan verbal ini tidak berubah. Dan pastinya kita sendiri akan rugi. Kita berkoar-koar demo apa segala macam sampai dijawab pemerintah pusat. Hari ini kita tidak melengkapi berkas dengan baik. Saudara-saudara kita di gunung, di daerah-daerah terpencil saya. Untuk itu kami mewakili teman-teman pengurus honorer beberapa kabupaten kota dan provinsi. Pesan ini sebagai pesan moral kepada pemangku kebijakan di daerah setempat untuk memperhatikan saudara-saudara kami di sana. Hari ini kita tidak bisa bicara keras lagi, tidak bisa menantang yang keras. Kita minta dengan baik, tolong akomodir berkas kami untuk dapat diverifikasi oleh pemerintah pusat. Yang
provinsi untuk diketahui bahwa kami provinsi kinerja dari BKD provinsi dan juga kepala SKPD dan Kasubag kepegawaiannya sangat profesional dan sangat luar biasa. Sejauh ini kami tetap melakukan komunikasi yang baik dan kalau boleh dicontohi oleh kabupaten kota, karena di provinsi tidak ada persoalan sama sekali. Kami forum datang ke kita punya orang tua dan BKD dalam hal ini Bapak Kamboya. Ketika ada hal yang tidak diselesaikan di BKD, kami langsung ke Pak Sekda. Beliau memberikan petunjuk dan langsung semua persoalan kami di provinsi selesai. Begitu pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih banyak kepada Pak Sekda Provinsi Papua, dan juga Bapak Kepala BKD Provinsi Papua dan Bapak Pak Kamboya, tapi juga kepada 34 Kasubag kepegawaian yang bekerja dengan baik, berupaya semaksimal untuk kami di provinsi ini. Sejauh ini belum ada masalah dan semua terakomodir dengan baik. Mungkin yang tersisa kemarin Pak Kandek sampaikan mulai hari Selasa kemarin masih menunggu data dari guru-guru kabupaten kota, khususnya SMK dan SMA yang ada di Dinas Bidang provinsi dan juga Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan kami melihat mungkin hari ini atau besok mereka sudah dapat selesai. Saya berharap bagian ini diperhatikan serius oleh 28 kabupaten dan kota. Kalau boleh bekerja transparan seperti Bapak Ibu yang ada di pejabat, Bapak Ibu yang ada di provinsi, sesuai dengan pedoman pelaksanaan verifikasi yang sangat jelas dibuat oleh Kanrek 9 Jayapura dan sudah dibagi ke 29 kabupaten kota. Ya. Ini yang bisa dapat saya sampaikan, dan pesan saya kepada teman-teman pengurus kabupaten kota, boleh saja melakukan audiensi atau menyampaikan pesan kepada pejabat lewat aspirasi, tapi jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Dalam hal ini jangan melakukan hal-hal yang anarkis yang nantinya apa yang kita harapkan bersama menjadi baik, ternyata itu bisa menjadi buruk bagi kita sendiri. Ya, banyak hal yang saya mau sampaikan, dan saya pikir sudah terlalu banyak yang saya bicara. Mungkin saya cukupkan di sini. Saya berharap khusus untuk Kabupaten Supior, Kabupaten Yape, dan beberapa kabupaten lain yang bupatinya baru, ini bukan proses politik, tapi ini proses pengangkatan honorer menjadi ASN. Jadi jangan mereka yang pilih kita orang saja yang kita menjadi masuk jadi pegawai, tapi mereka yang benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara ini, orang yang kita prioritaskan untuk negara. Terima kasih, kurang lebihnya kata-kata saya yang belum berkenan, saya mohon maaf apabila itu menyinggung perasaan atau tidak tepat. Selamat malam. Ya baik, selamat malam, shalom. Terima kasih. Pertama saya sampaikan rasa hormat dan rasa bangga dan terima kasih besar buat Bapak Tuan, Bapak Direktur,
Kakak Immanuel Gobai sebagai kuasa hukum kami Forum Honorer Provinsi Papua. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih banyak para Ketua Forum Honorer Provinsi Papua yang hari ini tetap semangat berjuang untuk hasil hidup orang banyak di tanah Papua. Kepada ketua-ketua dan perwakilan kabupaten, saya ucapkan terima kasih hari ini boleh hadir. Jadi saya tidak berbicara banyak. Kami DPW di tingkat provinsi telah mendengar paparan dan prinsip masalah yang teman-teman kabupaten kota ini sampaikan kepada kami DPW. Untuk itu hari ini kenapa kita konferensi pers? Karena memang ada permasalahan, ada indikasi yang kalau saya mau menilai dan melihat ada kepentingan yang masuk dalam proses ini. Saya mau mengingatkan sekali lagi buat para bupati, para sekda di kabupaten kota, terutama perwakilan yang hadir pada malam hari ini, bagaimana menyerap aspirasi yang disampaikan malam ini dalam konferensi pers harus ditindaklanjuti. Kenapa demikian? Ketika tidak ada solusi dan ditindaklanjuti, maka ada persoalan baru lagi. Hari ini kita berjuang, kita bersuara dengan lantang yang keras kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah honorer ini. Kami berjuang dari awal sampai saat ini, itu terhitung 7 tahun perjuangan ini. Dan Tuhan berkati sehingga kita dapat kuota 20.000. Itu bukan hal yang gampang dan hal yang mudah dalam republik ini. Di provinsi lain yang ada di Indonesia ini dalam NKRI ini tidak ada yang dapat seperti itu. Kenapa? Karena Papua punya kekhususan yang diberikan dalam otonomi pada provinsi Papua. Untuk itu, kami pengurus tingkat provinsi DPW meminta dengan segala hormat kebijakan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh orang tua, bupati, sekretaris daerah dan juga kepala BKD sebagai lembaga teknis untuk dapat melihat persoalan ini dengan bijak. Jangan sampai ada unsur politik atau unsur kepentingan-kepentingan yang kalian selundupkan untuk persoalan ini diselesaikan. Hati-hati, sebab ini perjuangan. Jangan mencederai perjuangan panjang ini dengan kepentingan-kepentingan kalian. Ingat, apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bapak Clementina, Bapak almarhum Kepala BKD Provinsi Papua, Nicholas Wenda, Bapak Sekretaris Provinsi Papua, Pak Akon Erangga. Ingat, mereka sudah almarhum, tapi kita perjuangan itu yang kalian pikirkan. Hari ini kita berbicara Papua, tapi kita anak-anak Papua yang ada di kabupaten, yang ada di kota sana itu tertindas. Tertindas dengan apa? Bukan dengan hal-hal yang berbau aparatur, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang kalian tidak pro terhadap masyarakat asli Papua ini. Diperhitungkan bahwa masa kerja sekalipun ada aturan-aturan mekanisme yang berlaku di Republik, tapi setidaknya kalian sebagai orang tua itu harus menyikapi ini dengan bijak dan baik, supaya jangan timbul persoalan baru. Ini menyelesaikan masalah honorer ini tidak gampang, Pak. Ingat, ini perjuangan 7 tahun yang kami betul-betul berjuang dengan hati nurani dan air mata, keringat, bahkan dengan doa. Orang yang tidak pernah berjuang kamu kasih masuk, sedangkan mereka yang berjuang kamu tidak kasih masuk. Itu bagaimana coba? Lebih berprinsip dan lebih terkonsep dengan baik agar masalah ini diselesaikan. Itu satu saja. Kami sampaikan satu persoalan. Segera untuk data yang disampaikan oleh pejabat teknis BKD ditarik melalui kebijakan bupati, kemudian segera serap dan masukkan data aspirasi dari forum honorer setiap kabupaten kota, supaya masalah ini selesai. Karena hari ini masalah selesai karena teman-teman ini yang berjuang. Kalau masalah ini selesai, saya pikir tidak ada masalah. Siapa yang mau ribut? Sebab kita yang ribut, kita yang berjuang ini yang harus diperhatikan dan harus diselesaikan. Itu intinya dari situ. Terus kami pengurus DPW Provinsi menyampaikan rasa hormat, terima kasih besar buat Bapak PJ Sekda Provinsi Papua, Bapak Ridwan Rumah Sukun, Bapak Kepala PLT BKD Provinsi Papua, dan juga semua perangkat unsur pimpinan OPD masing-masing melalui Kasubag yang sudah dengan baik, dengan profesional cara kerjanya, sehingga provinsi hari ini puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Untuk tingkat kabupaten kota sementara ini masih berproses. Yang kedua saya ingatkan buat teman-teman di kabupaten kota terhadap pengurus internal ini, jangan kepala jalan lain, badan lain, ekor jalan lain.
Bagaimana kita mau bersatu untuk menyelesaikan sebuah masalah? Tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dengan cara bersatu. Negara ini merdeka karena kebersatuan itu baru bisa merdeka. Kalau kalian terpecah belah, bilang yang ini yang berjuang, saya yang punya kepentingan, tidak bisa. Masalah tidak akan pernah selesai. Segera untuk semua sama-sama berjuang, sikap ego dan segala macam itu dibuang, bersatu menghadapi pemerintah untuk bagaimana minta solusi untuk diselesaikan. Yang berikut adalah saya minta dengan hormat kepada pejabat eksekutif dan legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk segera menyikapi ini dengan baik. Jangan karena punya kepentingan lain sehingga masalah ini disepelekan. Minta maaf, itu salah. Kalian dipilih oleh rakyat untuk itu segera berprinsip dan berkonsep dengan baik untuk dapat melihat masalah ini. Kemudian yang terakhir itu saya simpulkan bahwa bukan hanya saja hari ini yang kalian datang, kita semua datang untuk konferensi pers hari ini, tapi mungkin saja dan benar saja banyak kabupaten yang hari ini juga belum ikut. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan time schedule yang ditetapkan oleh Panel B, kepala BKN melalui verifikasi BPKP dan BKN dan BKD sendiri itu dikejar waktu dan target, sehingga jangan sampai target yang sudah ditetapkan ini dia bergeser lagi kembali. Untuk itu kepada kabupaten-kabupaten yang sampai hari ini belum memasukkan data, segera untuk masukkan data. Jangan kalian bikin susah orang, jangan kalian bikin susah rakyat. Tolong diperhatikan dengan baik sesuai dengan jumlah kabupaten kota atau formasi yang diberikan per kabupaten kota. Itu yang kalian perhatikan. Orang asli Papua itu menjadi prioritas. Yang lahir besar Papua itu diprioritas. Yang mengabdi sudah lama itu yang diprioritaskan. Saya dengar tadi apa disampaikan oleh Ketua Kabupaten Sarmi bahwa contoh besar mereka dapat formasi 600. Melalui pejabat teknis atau lembaga teknis dalam hal ini BKD hanya memasukkan data 600 dari setiap OPD. Artinya dari 10 orang contoh kalau honorer di setiap OPD itu hanya 10. Yang diambil hanya 3. Tidak bisa. Yang dimasukkan semua contoh tadi sampaikan 1.200, dimasukkan semua 1.200. Nanti ada aturan-aturan, ada ketentuan melalui verifikasi dan validasi data itu. Ketika saudara tidak memenuhi kriteria, dengan legowo menerima itu. Tapi jangan membatasi untuk mengesampingkan kita punya hak. Karena status honorer itu kita semua sama. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik. Itu yang saya sampaikan. Lalu kemudian banyak kabar yang di luar sana yang menyampaikan bahwa kita ini stop ribut-ributan, kita segala macam tidak usah berfleksibel. Itu salah. Kenapa demikian? Hari ini kita berjuang untuk memperjuangkan hak hidup orang banyak. Pemerintah kerja salah saja itu dikritik. Itu dikritik. Dan kami juga punya hak untuk mengkritik. Karena kami ada punya ADRT dan standar lembaga negara. Jadi kita memang menyampaikan hal yang benar. Yang benar kita sampaikan, yang salah kita sampaikan. Melalui ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku di Republik ini mengenai mekanisme pengangkatan honorer, itu kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi jangan membatasi hak untuk mengikuti proses validasi dan verifikasi ini. Kami pengurus DPW Provinsi Papua menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Gubernur. Kita semua sama-sama berdoa untuk beliau supaya beliau tetap sehat, tetap kuat untuk dia memperhatikan nasib hidup kita semua. Lalu kemudian Pak Direktur LBH sebagai pendamping kuasa hukum kami, kakak ini cuma pilih untuk melindungi kita. Jadi kakak tetap sehat, kakak tetap mendampingi kita di saat-saat kita memang terjepit. Itu yang saya sampaikan. Saya ulangi lagi sekali lagi apa yang disampaikan oleh pengurus di Kabupaten Kota ini, Aliansi Honorer Nasional di Kabupaten Kota malam ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah legislatif maupun eksekutif itu sendiri sebagai pengambil kebijakan dan keputusan. Ingat, kita ini mau bikin masalah, bukan kita mau menciptakan masalah baru.
Saya bersyukur kita di provinsi sudah baik kinerjanya secara profesional, mekanisme aturan sudah berjalan dengan baik, tapi tetap kami kawal proses ini sampai selesai. Demikian dari saya, terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kembali. Oke, itu tadi sudah disampaikan ya terkait kendala-kendala yang kemudian terjadi yang menghambat proses pengangkatan honorer menjadi PNS yang sudah dijanjikan sejak tahun 2020 sampai hari ini tahun 2021 tapi belum terjawab. Rupanya kita sudah bisa simpulkan kendalanya ada di internal petugasnya masing-masing, baik di BKD ataupun dari dinas ataupun dari kepala daerah. Ini yang kemudian buat terhambat. Perlu kami tekankan di sini bahwa dengan adanya juknis yang sudah dibagikan ke semua kabupaten kota dan rupanya sudah dipraktekkan dengan maksimal di tingkatan provinsi, ini sudah bisa menjadi dasar pembanding kita mana oknum aparat di kabupaten A ataupun B yang bekerja secara profesional dan mana yang bekerja tidak sesuai dengan yang tidak profesional. Tadi contoh sudah disampaikan oleh pengurus provinsi, kalau di provinsi tidak ada masalah, itu artinya yang di provinsi bekerja secara profesional. Sementara dari contoh yang disampaikan oleh pengurus forum Terong, kemudian pengurus forum Yamen dan pengurus forum Sarwi, ini sudah menunjukkan contoh di mana ada pejabat daerah yang bekerja tidak profesional. Saya cuma mau ingatkan, ada beberapa undang-undang. Yang pertama, undang-undang pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikutnya ada undang-undang ASN. Yang berikutnya lagi ada undang-undang administrasi pemerintah. 3 undang-undang ini itu dibuat untuk melihat profesionalisme dari aparatus yang bekerja di dalam birokrasi, di dalam sistem pemerintahan. Dengan fakta-fakta tadi dan kemudian hambatan selama 1 tahun sudah tidak ada hasil apapun, ini sudah bisa saya simpulkan ada dugaan tindakan maladministrasi dan juga tindakan tidak profesional yang sedang dipraktekkan. Apalagi nanti ketika hasil kita dengar dari kabupaten kota masing-masing yang tidak mengakomodir data dari forum, maka itu sudah akan menjadi fakta hukum tindakan yang tidak profesional. Itu artinya pihak-pihak terkait ya tunggu saja gilirannya untuk kita tuntut secara hukum, karena kita sudah punya bukti dari semua pengurus forum yang ada. Nah, kembali pada ini adalah perjuangan yang murni diperjuangkan oleh forum sehingga mendapatkan hasil atas bantuan Bapak almarhum Wakil Gubernur. Nah, atas dasar itu saya pikir pemerintah kabupaten kota itu bisa menghargai dan kemudian mengakomodir dan bekerja sesuai dengan yang sudah dikerjakan oleh provinsi yang profesional tadi. Jangan bikin pengetahuan baru. Kalau bikin pengetahuan baru,
tentunya di akhir kalau ada masalah kami akan tunggu. Nah, terakhir karena pemerintah provinsi adalah pemerintah yang kemudian berfungsi untuk mengawasi kabupaten kota, maka kami juga minta dengan tegas kepada para pejabat di provinsi, baik gubernur, BKD, untuk membangun koordinasi yang efektif dengan kabupaten kota. Memang kita tahu berkaitan dengan PNS ini menjadi persoalan rumah tangga dari kabupaten kota masing-masing maupun juga provinsi. Tetapi kalau kita lihat dari cerita perjuangan ini, kemudian mandat yang diberikan oleh Menpan RB, ini kan dikendalikan oleh provinsi. Jadi akan sangat tidak logis apabila pemerintah provinsi itu hanya memikirkan persoalan provinsi saja dan tidak memikirkan persoalan yang ada di kabupaten kota. Ini kan saya pikir akan kemudian menambah cerita panjang tadi yang sudah 1 tahun 1 bulan bisa saja masuk 2 tahun nanti kalau ceritanya saling menunggu seperti ini. Ini artinya kita sudah menemukan hambatannya adalah ketidakjelasan dan ketidakprofesional aparat yang bekerja di kabupaten kota dan juga sikap diamnya pemerintah provinsi, serta ada kemungkinan sikap abai pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB. Begitu dari yang sudah saya sampaikan semua ini sudah menunjukkan bahwa siapa subjek-subjek yang kemudian harus kita minta pertanggungjawabannya. Dari fakta sudah terhambat sampai 1 tahun 1 bulan. Kalau kita masih terus teriak bahwa sepanjang belum ada pengangkatan, maka sepanjang itu pula masih ada penyisapan atas manusia yang sedang terjadi dalam sistem pemerintahan di Provinsi Papua dan kabupaten kota di dalamnya. Itu artinya perbudakan modern yang sedang terjadi. Ini hanya bisa dihentikan dengan cara mengangkat mereka menjadi PNS. Melalui itu membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Papua dan juga kabupaten kota di dalamnya ini sedang menunjukkan fakta, menghargai dan memenuhi hak atas pekerjaan dan upah bagi para honorer yang sudah bekerja puluhan tahun dalam sistem pemerintahan Papua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para perwakilan dari Kerom, Yapen, Sarmi dan juga provinsi yang sudah menyampaikan persoalan yang dihadapi. Akhirnya saya tutup dengan mendesak agar ada keterbukaan dalam verifikasi biar publik mengetahui hasil perjuangan dari para honorer yang tergabung dalam forum honorer Provinsi Papua ini. Demikian, selamat malam, Tuhan berkati.